Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadita Fitria Oktaviani yang dengan NIM A121251024 dari kelas A dan prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang resume yang berjudul Pancasila sebagai etika politik. Baik, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu mengenai definisi etika politik. Etika politik merupakan suatu cabang filsafat yang membahas tentang baik buruknya suatu perilaku, tindakan, serta kewajiban aktor politik yang berarti pejabat maupun politisi. Berdasarkan standar nilai moral keadilan, hal ini mencakup legislatif, kekuasaan, transparansi, serta keseimbangan antara hak individu dan kesejahteraan bersama. Pancasila sebagai etika. Dan pada materi yang kedua yaitu Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum dan moral di Indonesia. Artinya semua peraturan dan kebijakan haruslah berdasar dan sesuai dengan nilai dalam Pancasila itu sendiri. Adapun sifat dari etika Pancasila terdiri dari dua sifat, yaitu teologis dan deontologis. Teologis mengarah kepada tujuan kesejahteraan, sementara deontologis yaitu berdasarkan kewajiban moral dan yang mutlak sebagai kewajiban menjalankan sila-sila dari Pancasila itu sendiri. Deontologis yaitu kewajiban moral yang mutlak sebagai kewajiban menjalankan suatu sila-sila dan nilai-nilai dari Pancasila dan kewajiban atas pemenuhan tanggung jawab tersebut. Baiklah, langsung saja kepada materi yang ketiga, yaitu dimensi etika politik dalam sila 1 dan 2 dan biasa disebut legitimasi moral. Dalam sila 1 yaitu ketuhanan merupakan kekuasaan yang harus dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada rakyat tetapi juga kepada Tuhan. Politik juga tidak boleh menghalalkan segala cara untuk mendapatkan tujuannya. Dan pada sila yang ketiga yaitu landasan sosial politik yang merupakan persatuan Indonesia. Sila politik tidak harus mengarah pada integrasi nasional, menentang politik identitas yang memecah suku, agama, ras, ataupun budaya demi mendapatkan kekuasaan. Dan adapun prinsip kedaulatan wilayah dan persatuan bangsa adalah harga mati dalam suatu kompetisi dalam politik. Dan lanjut kepada sila yang keempat, yaitu landasan prosedural politik. Etika dalam sila ini menekankan musyawarah untuk mufakat di atas sekedar menang atau kalah suara dalam sistem voting. Dan pada sila yang terakhir yaitu sila kelima, landasan tujuan politik. Tujuan akhir dari seluruh proses politik adalah kesejahteraan rakyat secara merata. Kebijakan politik dianggap tidak etis jika hanya menguntungkan kelompok elit ataupun oligarki, sementara rakyat kecil tertindas dan terabaikan. Sekian dari saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyebutan kata ataupun kesalahan struktural. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan terima kasih.